Marhaban ya Ramadan. Ramadan adalah bulan yang istimewa bagi umat muslim, di mana seluruh umat muslim melaksanakan ibadah puasa dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Di bulan ini, manusia dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, sebab setiap ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya. Salah satu kegiatan di bulan suci Ramadan yang sering kita jumpai adalah berbagi takjil gratis. Kegiatan ini bermaksud untuk membantu mereka yang mungkin tidak mampu untuk membeli makanan berbuka puasa. Selain itu, berbagi takjil adalah wujud kepedulian kita terhadap sesama manusia. Marilah kita senantiasa meningkatkan tingkat ibadah dan ketakwaan kita di bulan Ramadan ini. Semoga kita akan dipertemukan kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Selamat menaikkan ibadah puasa tahun 1445 Hijriah. Proyek ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan semester 2. Kembali lagi bersama saya Puji Alfiah dari Universitas Teknologi Digital Teknologi Tegal dengan NIM 2383009 dari program studi D3 Manajemen Informatika. Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu bentuk pendidikan yang diberikan kepada generasi penerus bangsa agar mereka mampu berpikir kritis serta berpikir cerdas dan mampu menyadarkan mereka akan hak dan kewajibannya mereka sebagai warga negara Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan di dalam perguruan tinggi sangatlah penting karena pendidikan kewarganegaraan ini dianjurkan sebagai orientasi bagi mahasiswa untuk memantapkan semangat mereka dalam kesadaran hukum berbangsa dan cinta tanah air. Salah satu alasannya secara internal yaitu mempertahankan nilai dan norma yang ada bagi warga negara Indonesia agar mereka menjadi warga negara Indonesia yang baik. Hal ini telah disepakati oleh pemerintah dalam keputusan Dirjen Dikti nomor 43/Dikti/Cap/2006 dirumuskan sebagai berikut. Hakikat mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membekali dan memantapkan mahasiswa dalam pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara Indonesia dengan negara dan sesama antar warga. Alasan mengapa pendidikan kewarganegaraan penting untuk mahasiswa. Yang pertama, agar mahasiswa menjadi pribadi yang berpikir kritis. Yang kedua, agar mahasiswa menjadi cinta damai. Yang ketiga adalah agar menjadi mahasiswa yang memiliki kepribadian akan toleransi yang tinggi. Dan yang terakhir, untuk menjadikan mahasiswa yang mengetahui akan hak dan kewajibannya mereka sebagai warga negara Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa pendidikan kewarganegaraan sangatlah penting, namun pada kenyataannya, sekarang ini masih banyak mahasiswa yang tidak memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Apalagi di zaman sekarang yang era globalisasinya sangat tinggi. Pengaruh tersebut telah membuat banyak sekali mahasiswa kehilangan kepribadian diri mereka. Hal ini ditunjukkan dengan gejala-gejala yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seperti penggunaan handphone dan internet. Mereka lebih memilih untuk menghabiskan waktu mereka dengan handphone dibanding untuk bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar, yang akhirnya membuat diri mereka tidak menimbulkan rasa sosial dengan para warga. Di samping itu, banyak pula generasi muda yang merusak dirinya dengan kegiatan-kegiatan negatif seperti bolos kuliah, tidak mencintai produk dalam negeri, membuang sampah sembarangan, penyalahgunaan, dan contoh kegiatan-kegiatan negatif lainnya. Hal ini mengakibatkan Indonesia merasa kehilangan akan generasi penerus bangsa Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa Indonesia, yuk kita bersama untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik untuk bangsa Indonesia. Identitas nasional bangsa Indonesia adalah identitas yang bersumber dari
nilai luhur Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam penerapan penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Identitas nasional berpengaruh teguh pada Pancasila sebagai identitas bangsa dan menjadi pedoman hidup bangsa. Salah satu alasan diperlukannya identitas nasional bagi bangsa Indonesia adalah agar bangsa Indonesia tetap bersatu dalam menjaga nilai persatuan dengan ideologi dasar negara Indonesia. Tapi dalam satu dinamika yang terjadi sekarang ini, warga negara Indonesia tidak lagi menjadikan Pancasila sebagai acuan sikap dan perilaku hidupnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengakibatkan rusaknya akan nilai-nilai persatuan. Bangsa Indonesia yang seharusnya memiliki ciri khas dan jati diri semakin terkikis oleh seiring berkembangnya zaman. Rakyat Indonesia seakan tidak bangga akan bangsanya sendiri. Arus globalisasi yang sangat pesat juga dapat sangat berpengaruh terhadap identitas nasional yang berpotensi sebagai penyebab merosotnya nilai-nilai budaya asli bangsa Indonesia. Masyarakat cenderung mengabaikan budaya asli dan menerapkan budaya asing. Masyarakat menganggap modern, sedangkan budaya dari kita dianggap sebagai kuno. Pancasila sebagai jati diri nasional yang telah mewariskan dari generasi ke generasi secara pengamalannya sudah mulai terabaikan keberadaannya. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran perseorangan atau kelompok terhadap makna pentingnya hidup berPancasila, sehingga menyebabkan lunturnya budaya Timur dan tergerusnya oleh budaya Barat. Hal ini untuk menunjukkan bangsa Indonesia dikatakan sebagai krisis akan identitas nasional. Kita sebagai generasi penerus bangsa untuk mempertahankan jati diri nasional Indonesia di tengah era globalisasi dan modernisasi dunia harus memiliki kesadaran diri bahwa kita adalah bangsa Timur, bangsa yang kaya akan budaya dari warisan leluhur kita. Salah satu contohnya adalah dalam demokrasi. Prinsip demokrasi dalam Pancasila menekankan pada musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, dalam realitas politik terkadang sering terjadi ketegangan antara lembaga yudikatif, legislatif, maupun eksekutif, serta munculnya tantangan terhadap kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Maka dari itu, kita yuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan berpikir cerdas dan menyaring pengaruh budaya luar serta bersifat selektif dalam menerima budaya asing atau budaya barat dan mencintai produk dalam negeri. Hak dan kewajiban merupakan dua kalimat yang tidak dapat terpisahkan, namun sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidaklah seimbang. Hubungan antara hak dan kewajiban adalah mereka saling terkait dan saling mendukung dalam konteks hak asasi manusia. Hak merupakan tuntutan yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang dianggap penting, sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab mereka akan tindakan yang harus dilakukan oleh individu atau kelompok sebagai bagian dari komitmen mereka terhadap masyarakat atau lembaga tertentu. Salah satu contoh hubungan antara hak dan kewajiban adalah di dunia mahasiswa. Seorang mahasiswa memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Hak mahasiswa adalah untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, mendapatkan akses pendidikan yang tinggi, kemudian kebebasan berpendapat, serta mendapat perlindungan terhadap diskriminasi dan pelecehan. Di samping itu, mahasiswa juga memiliki beberapa kewajiban. Yang pertama adalah memenuhi dan mematuhi peraturan yang ada dalam sebuah lingkup pendidikan tersebut. Yang kedua adalah tertib dalam akademik. Mereka juga harus bertanggung jawab atas kehadiran dan partisipasi aktif dalam proses pembelajaran, menghormati hak-hak orang lain, serta menjaga etika dan integrasi dalam tugas akademik. Dari contoh tersebut bisa disimpulkan bahwasanya hak
hak dan kewajiban itu tidaklah bisa untuk terpisahkan. Salah satu alasan diperlukannya sebuah konstitusi dalam suatu negara adalah untuk bisa melindungi hak asasi manusia warga negara. Ini dapat kita lihat dalam beberapa undang-undang yang mengatur akan hak-hak setiap orang. Hak ini bersifat universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidaklah bisa untuk dicabut. Hak asasi manusia tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidak memandang tinggi derajatnya mereka. Hak asasi manusia bisa berupa hak hidup, hak bekerja, hak memeluk agama, maupun hak-hak yang lainnya. Tapi kenyataannya sekarang ini banyak hak asasi manusia yang merasa dirugikan oleh beberapa pihak. Salah satu contohnya adalah hak mengenai pendidikan. Sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 31 ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Namun sering kita jumpai bahwa di luar sana masih ada banyak sekali anak-anak jalanan yang belum mendapatkan pendidikan secara baik. Maka dari itu kita yang sudah mendapatkan pendidikan harusnya bersyukur akan nikmat yang telah diberikan kepada diri kita, bukan malah kita menyanyiakan. Ingatlah, di belakang kita masih banyak sekali orang-orang yang ingin untuk seperti diri kita. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.